Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam perjalanan kehidupannya, sebuah negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu negara. Nah, suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan dengan integritas nasional. Sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan suatu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara. Mari kita mulai. Kita mulai dengan etimologi integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi itu berasal dari kata integrate, ya. Itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi keseluruhan atau demi menyatu padukan atau demi menggabungkan atau demi mempersatukan. Integritas adalah membuat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kalau kita gabungkan, integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian tersebut menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dinamakan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu jua. Nah, secara terminologis integrasi nasional itu ada beberapa definisi menurut para pakar. Yang pertama menurut Safruddin Bahar. Nah, dia mengemukakan pendapatnya di tahun 1996. Katanya integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian yang kedua menurut Riza Nur Arfani. Itu dia menyatakan pendapatnya pada tahun 2001. Katanya pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah itu adalah pengertian dari integritas nasional. Kemudian yang ketiga menurut Julianti Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang berdaulat yang mendapati wilayah tertentu adalah pengertian integrasi nasional. Sedangkan yang terakhir menurut Ramlan Surbakti bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, integrasi nasional istilahnya adalah national integration. Nah, di mana integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Nah, berdasarkan itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada pada suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Ya, jadi national integration adalah
keseluruhan ya orang yang berkumpul di suatu wilayah kemudian bersekutu di bawah suatu kekuasaan politik. Nah, kemudian hal ini didefinisikan menurut ahli atau pakar asing. Misalnya Kurana menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama atau daerah berbeda, dan kita mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri, kita mengakui bahwa kita semua adalah satu. Nah, kita lanjutkan jenis-jenis integrasi. Nah, menurut John Weiner, integrasi nasional itu lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik. Nah, menurutnya integrasi politik dibagi atas 5 jenis. Nah, yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Nah, itu adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat ya di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya atau masyarakat-masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai ini adalah adanya konsensus ya atau persatuan atau kesatuan atau kesepakatan ya terhadap nilai-nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Nah, yang keempat, integrasi elit massa. Nah, ini adalah penghubungan ya antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Jadi menggabungkan elit ya atau pemerintahan dengan massa. Ya, bagaimana terjadi toleransi atau kesepakatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau disebut juga perilaku integratif. Nah, jadi ini adalah dari segi perilaku manusianya sendiri. Nah, itu adalah penciptaan tingkah laku yang terintegrasi demi mencapai tujuan bersama. Jadi integrasinya itu dalam hal tujuan bersama dan dalam hal mencapai apa yang diinginkan secara bersama-sama. Nah, sedangkan dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Nah, jika dilihat dari 3 aspek ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, 2. Integrasi ekonomi, dan yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah integrasi politik. Nah, dalam tatanan integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Jadi, ada vertikal ya, atas ke bawah, dan horizontal, kiri ke kanan atau mendatar. Nah, dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan antara elit dan massa. Yang namanya vertikal, elit yang di atas dan massa yang di bawah. Baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dengan rakyat. Jadi kalau dari segi partai politik atau kepolitikan itu antara partai politiknya dengan simpatisannya. Nah, kalau antara pemerintahan ya dalam tatanan pemerintahan itu antara penguasa dengan rakyatnya. Nah, ini dalam rangka untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang memikirkan negara, tetapi yang di bawahnya atau akar rumputnya juga ikut memikirkan negara. Nah, yang kedua adalah dimensi horizontal. Nah, ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan antar golongan dalam masyarakat. Nah, jadi integritas politik ya, integritas politik yang dari dimensi horizontal itu antara masyarakat dengan masyarakat atau dari segi pimpinan dengan pimpinan. Jadi harus bersatu
walaupun sama-sama masyarakat atau sama-sama pimpinan, harus satu kata. Nah, yang berikutnya adalah integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi berarti saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kalau kita gambarkan integrasi ekonomi ini seperti roda gigi ya. Kalau kita lihat roda gigi, kalau bergerak satu ya, saling terhubung ya, berarti bergerak sampai ke ujungnya, sampai ke akhirnya. Jadi kalau di awal bergerak, yang di akhir juga bergerak. Jadi adanya saling ketergantungan ini menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar itu akan mengadakan kerjasama. Nah, kerjasama yang saling menguntungkan dan strategis. Nah, di sisi lain, integrasi ekonomi itu adalah penghapusan atau pencabutan hambatan ya, antar daerah ya, yang memungkinkan ketidaklancaran antara hubungan keduanya. Ya, jadi integrasi ekonomi itu mencabut hambatan ya, menghilangkan hambatan yang dapat menghambat terjadinya integrasi ekonomi. Misalnya peraturan, norma, prosedur yang dibuat bersama demi kemudahan ya dalam bidang ekonomi. Nah, yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Nah, integrasi ini berkaitan dengan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan sebagainya. Jadi, integrasi sosial budaya, bagaimana kita bersatu walaupun berbeda agama. Bagaimana kita saling toleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Atau bagaimana kita menghargai satu ras dengan yang lain. Jangan kita melihat dari warna kulit, cantik apa enggak, ras apa, sukunya apa. Ya, bahkan banyak orang yang menyebutkan, menghina suatu orang dengan menyebutkan sukunya. Seperti itu. Nah, integrasi sosial budaya ini juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misal, kelompok sosial atau organisasi yang bersifat kesukuan atau keagamaan atau ras. Ya, kan ada ya seperti itu ya. Misalnya kalau di Batam sendiri ada organisasi Minang seperti itu. Ada organisasi Melayu seperti itu. Bagaimana antara organisasi atau kelompok sosial budaya itu tidak saling bentrok. Nah, jadi apa pentingnya ya integrasi nasional ini? Nah, menurut Myron Weiner ya, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berlegitimasi ya merupakan hal yang penting dalam pembentukan negara. Nah, hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu mengarahkan seluruh potensi masyarakat ya, agar dapat bekerja secara bersama-sama. Artinya bersatu ya. Nah, kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan atau menggunakan kekuasaan fisik, tapi juga dapat melalui persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintahnya. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan nilai-nilai dan sistem politik yang disepakati. Nah, dalam hal ini kita memerlukan integrasi politik. Nah, kemudian ada istilah disintegrasi. Nah, disintegrasi ini adalah kebalikan dari integrasi ya. Kalau integrasi artinya penyatuan, pemusatan, pembulatan, ya sebaliknya disintegrasi artinya ketidaksatuan, ketidakpaduan ya antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Jadi secara etimologis disintegrasi dapat diartikan keterpecahan atau ketidakpaduan ya, antara unsur-unsur yang ada. Nah, terlebih lagi jika dalam suatu integrasi terjadi konsensus, ya, di mana konsensus ini adalah kesepakatan yang disetujui bersama-sama pada saat adanya perdebatan
Ya, jadi kalau sudah ada perdebatan, disintegrasi itu akan makin dekat, nah, yang dapat menimbulkan konflik atau pertentangan. Nah, disintegrasi bangsa ini adalah memudarnya ya keterpaduan antara golongan, ras, agama, kelompok, dan lain-lain. Nah, gejalanya merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Contohnya, adanya pertentangan fisik, adanya pertentangan pendapat, adanya perkelahian, adanya tawuran, adanya kerusuhan, adanya revolusi, bahkan ada perang. Nah, kalau kita lihat baru-baru ini banyak terjadi seperti itu ya. Ada kerusuhan, terlebih lagi pada saat adanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dan lain-lain ya. Nah, ini bisa memicu disintegrasi bangsa. Maka hal ini harus kita hindari pemicunya ya. Kalau kita ada pemilihan presiden ya, kalau pilih A ya kita rahasiakan. Asas pemilihan kan luber ya, langsung umum, bebas, dan rahasia. Kita rahasiakan apa yang kita pilih. Jangan dihina pilihan orang, pilihan kita dibaguskan. Nah, jadi integrasi di Indonesia itu ada sejarahnya. Nah, jadi menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita mengalami pembangunan integrasi. Jadi integrasi itu dalam negara kita tidak serta-merta ada. Nah, sebelum Indonesia merdeka sudah ada integrasi ya, tetapi bukan seperti yang sekarang. Nah, menurut Suroyo ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua integrasi kolonial, dan yang ketiga yang sekarang ini integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit ya, itu adalah model integrasi pertama yang bersifat kemaharajaan atau imperium ya. Itu imperium itu artinya kemaharajaan. Nah, itu terjadi di kerajaan Majapahit dulu. Nah, struktur kemaharajaan ini begitu luas dan adanya pemusatan-pemusatan di beberapa area. Nah, dimulai dengan pemusatan pertama yaitu wilayah inti kerajaan. Itu dinamakan Nagaragung. Ya. Nah, ini yang termasuk wilayah inti adalah Pulau Jawa dan Madura dan diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudara raja. Nah, pemusatan yang kedua itu adalah wilayah di luar Jawa, yaitu di negara lain dan pesisir ya, yang merupakan kerajaan-kerajaan yang otonom. Nah, berarti ada pemusatan kedua yaitu di luar wilayah inti kerajaan. Nah, yang ketiga adalah dinamakan dengan tanah seberang. Nah, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Nah, antara lain adalah Champa, Kamboja, Ayudhya-pura atau sekarang dinamakan dengan Thailand. Nah, itu zaman Majapahit. Nah, kemudian zaman penjajahan dinamakan dengan model integrasi kolonial. Nah, integrasi model kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Nah, kemudian baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20. Nah, dengan wilayah yang terlentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pegawai pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, integrasi kolonial itu pemerintah tidak memiliki dukungan dari massa. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap bangsa Indonesia, tapi hanya dimaksudkan untuk menciptakan kesetiaan pada penguasa kolonial. Nah, yang terakhir adalah model integrasi nasional Indonesia. Nah, model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945.
Nah, model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan. Nah, kalau dari pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan karena adanya politik etis ya, bahwa pemerintah kolonial Belanda itu harus memberikan pendidikan ya pada rakyat Indonesia yang dijajahnya. Nah, mereka ini mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, bahkan ada juga kelompok organisasi perempuan. Nah, para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin setara dengan bangsa-bangsa lainnya dan diakui. Nah, mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai senasib ya dan sependeritaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Nah, misalnya ya Soekarno itu berasal dari Jawa, M. Hatta berasal dari Sumatera, A.A. Maramis dari Sulawesi, Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Nah, dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran bangsa ini dilalui dengan berbagai tahapan. Nah, yang pertama adalah masa perintis. Nah, masa perintis adalah masa dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Nah, masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tahap kedua adalah masa penegas. Nah, masa penegas adalah mulai ditegaskannya semangat kebangsaan diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap masa percobaan. Nah, bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Nah, organisasi pergerakan ini yang bergabung dalam GAPI, yaitu disingkat dari Gabungan Politik Indonesia. Nah, pada tahun 1938, mereka mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Nah, kemudian tahap keempat yaitu tahap masa pendobrak. Nah, pada masa tersebut ya, semangat pergerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara Indonesia menjadi bangsa yang modern. Nah, lalu bagaimana pengembangan integrasi nasional di sebuah bangsa? Nah, menurut Howard Riggins dan Colin McAndrews, ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik itu mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan ini selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Nah, faktor-faktor itu adalah yang pertama, faktor adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Nah, kemudian yang ketiga, kekuatan lembaga. Ya, dalam hal ini lembaga-lembaga politik. Kemudian yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, faktor ancaman dari luar itu dianggap dapat mengintegrasikan ya, karena masyarakat akan bersatu baik dari suku, agama, dan ras untuk menghadapi musuh bersama.
Nah, biasanya kalau kita ada satu orang atau satu kelompok merupakan musuh ya, walaupun kita awalnya tidak bersatu ya, tapi kalau ada musuh bersama biasanya orang akan bersatu dulu ya. Yang perbedaan ini nanti dibahas, kemudian diperjuangkan dulu untuk menghadapi musuh bersama ini. Nah, contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia. Nah, pada saat itu walaupun masyarakat itu sedang terpecah ya, sedang terpecah, adanya perebutan kekuasaan politik dan lain-lain, tetapi pada saat Belanda ingin menjajah kembali, itu orang Indonesia bersatu untuk kembali mengusir Belanda dari Indonesia. Nah, satu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri suatu saat dapat berintegrasi kembali karena adanya ancaman dari luar ya, yang datang untuk membahayakan keselamatan bersama. Nah, faktor yang kedua adalah gaya politik yang bersifat kepemimpinan ya. Nah, gaya politik para pemimpin bangsa yang dapat menyatukan yaitu adanya jiwa kepemimpinan. Nah, pemimpin yang karismatik biasanya dicintai rakyatnya. Nah, memiliki jasa-jasa yang besar biasanya. Nah, orang yang seperti ini biasanya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Nah, contohnya itu Nelson Mandela yang dapat menyatukan Afrika Selatan ya. Kalau di negara kita gimana? Apakah ada yang orang seperti itu? Ya, Anda bisa jawab sendiri ya. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, lembaga politik, misalnya lembaga yang bersifat birokrasi, nah juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Nah, birokrasi yang satu padu sehingga menciptakan sistem pelayanan yang sama. Nah, sehingga adanya perasaan kesamaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain walaupun masyarakatnya beragam. Ya, tetapi kalau ada treatment yang sama, maka akan ada pula perasaan yang sama antara satu kelompok masyarakat dengan satu kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini disatukan melalui satu sistem pelayanan yang sama. Nah, faktor yang keempat adalah faktor ideologi nasional. Nah, ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan tersebut. Nah, jika masyarakat meskipun berbeda-beda, tetapi jika menerima satu ideologi yang sama, akan memungkinkan masyarakat tersebut terus bersatu. Nah, bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang mempersatukan Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila merupakan disebut juga nilai sosial bersama yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah faktor kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, jika pembangunan ekonomi berhasil menciptakan keadilan, maka masyarakat Indonesia juga akan dapat menerima sebagai satu kesatuan. Namun sebaliknya, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, ya, maka akan muncul kesenjangan atau ketimpangan. Nah, orang-orang yang dirugikan adalah orang yang miskin atau orang yang sulit. Nah, orang-orang ini akan sulit ya untuk mau bersatu dengan orang yang lain yang mereka merasa orang ini lebih beruntung daripada dia. Dengan adanya perasaan tidak sama itu, maka masyarakat-masyarakat yang merasa tidak beruntung atau merasa dirugikan itu akan cenderung ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Nah, contohnya dulu kita kenal dengan disintegrasi Timor Timur. Sekarang Timor Timur sudah menjadi Timor Leste. Nah, jangan sampai adanya ketidakadilan pembangunan ini membuat Papua bisa lepas juga dari bangsa Indonesia. Nah, dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi masyarakat akan semakin mudah dicapai. Makanya pemerintah itu sekarang sedang menggalakkan program-program pembangunan di wilayah timur Indonesia, ya, supaya orang timur merasa
disamakan ya, merasa tidak senjang dengan orang-orang di sebelah tengah dan barat. Nah, terakhir saya akan berikan Anda tugas, yaitu berupa praktek kewarganegaraan. Nah, tugas ini perlu dicatat adalah tugas perorangan ya. Nah, tugasnya adalah carilah ya, dan sajikanlah ya, sebuah kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini ya. Yang ke belakang ya, dari sekarang ke belakang. Selanjutnya, analisislah berita tersebut berdasarkan aspek-aspek satu, judul berita dan sumbernya. Yang kedua, isi pokok beritanya. Yang ketiga, kaitannya dengan jenis integrasi. Yang keempat, faktor penyebab disintegrasi. Kemudian, terangkan bagaimana kira-kira alternatif penyelesaiannya. Nah, kemudian kasus ini Anda analisis, kemudian hasil analisis dan kasusnya Anda presentasikan dengan menggunakan video. Nah, kemudian video hasil presentasi itu Anda upload ke YouTube, ya. Nah, yang dikumpulkan untuk tugas ini adalah makalah ya dan berita kasusnya. Nah, jadi yang kumpulkan makalah, kemudian link video presentasi YouTube-nya itu dikumpulkan. Kemudian Anda diberikan waktu 2 minggu. Nah, berarti topik ini ya, integrasi nasional ini untuk 2 minggu ya, untuk 2 pertemuan, sesi ketiga dan sesi keempat. Nah, tugas ini dikumpulkan pada sesi keempat. Nah, jadi Anda upload ya makalahnya dan berikan link YouTube-nya itu pada sesi keempat nanti. Nah, untuk sesi ini akan ada juga tugas evaluasi aja ya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan di sesi keempat nanti. Tugas praktek ini dikumpulkan sesi keempat. Nah, baiklah, sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada kesalahan ucapan, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancasila.